Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama Kang Rizky dengan Kang Novi, ganti namanya Kang Novi. Pagi ini kita lagi melakukan apa itu, Pak? Pengadukan pupuk. Jenis pupuknya adalah Caramila. Tadi satu goni atau satu sak ini kita bagi dua, 25 kilo dengan 25 kilo untuk kita masukkan di drum mini ya. Sebelah kanan 25 kilo, sebelah kiri juga 25 kilo. Coba jelaskan Kang Rizky mengenai tentang pupuk ini, kenapa tidak dimasukkan dan kenapa harus menggunakan pupuk Caramila atau pupuk-pupuk yang lain, bisa dijelaskan? Jadi untuk toren di sini sebenarnya ada pupuk AB Mix, cuman karena di sini tidak ada yang menjual, jadi kita pakai alternatif pupuk-pupuk yang bisa larut 100% di dalam air. Nah, salah satunya ya pupuk Caramila ini. Jadi ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia larut 100%, sehingga nanti ketika dialirkan ke luar ke lahan, nanti tidak ada penyumbatan ke selang-selang itu. Jadi sebenarnya untuk pupuk-pupuk alternatifnya ada banyak, terutama produk-produk Pak Tani, di mana dia larut dalam air. Dia mau MKP, mau jenis-jenis KNO3 juga dia bisa larut dalam air. Cuman karena ini pada cabai itu fase vegetatif, setidaknya dia membutuhkan NPK. Nah, salah satu NPK-nya adalah Caramila 1616. Nanti bisa ditambahin pupuk-pupuk tambahan seperti KCL, urea ataupun fosfat yang bisa langsung dikocok di lahan. Karena untuk di drip sendiri dia tidak kuat untuk mengeluarkan endapan-endapannya karena dia tidak larut dalam air. Kecuali kalau kita masukkan di hancurkan dulu terlebih dahulu ya, bisa, dan kita saring, dimasukkan ke drum ini baru bisa. Tapi lebih efektifnya supaya tidak membuang waktu kan, kita menggunakan Caramila ini, pupuk Caramila, dan kita tuangkan. Sebelum kita tuangkan, kita hancurkan terlebih dahulu, kita cairkan, baru kita tuangkan airnya. Kemudian masih ada apa namanya ini, ampas-ampasnya, baru kita aduk lagi, masukkan ke sini. Selebihnya ada pupuk 16 HCl. Nah, ini nanti sifatnya kocor ya. Iya, Sifatnya kocor. Ini masih ada kan? Makanya nanti di sini butuh ember, ember 2 apa 3. Ya, untuk kita praktek aja dulu. Iya. Kemudian untuk pupuk yang lainnya seperti pupuk 1616 ya atau Mutiara ya, Iya. KCL, terus pupuk apa lagi? Fosfat, Poska, apa lagi? Yang ada di sana? nitrofosfat, Nitrofosfa, UGW dan lain-lain ya. iya. Itu kita gunakan, tetapi sifatnya ngecor ya. Tapi kalau yang ada dari apa namanya DGW itu juga mungkin bisa, makanya nanti kita bisa lihat. Nggak bisa keras. Oh, TSP. Oh iya. TSP itu nggak keras ya, bisa ya? Keras, Pak. Keras. Jadi kalau TSP kan keras tuh. Kemudian 16 ya, kita masukkan di sini. Itu nanti kalau kita paksakan bisa, cuma lambat laun dia akan tersumbat ya. Iya, yang selang-selang di lahan. Tersumbat ke selang-selang ini ya, untuk menuju pencampuran pengadukan ini pupuk dengan air ini.
Jadi yang jelas pagi ini kita menggunakan pupuk alternatif lah. Iya. Ya, menggunakan pupuk alternatif dengan merek Yaramila. Seharusnya menggunakan pupuk apa, Bang? AB Mix. AB Mix. Ya, cuma kalau kita beli di AB Mix di daerah sini, kemarin kita beli di Dana Tani, itu nggak ada. Ya, nggak tahu kalau di Batam. Nanti kita coba cari ya. Di Batam itu mungkin ada. Apa pupuknya? Pupuk AB Mix. AB Mix ya. Sama ada ukurannya 2525 ya. Kalau AB Mix dia biasanya per paket, Pak. Dia kalau udah satu karungan paket berarti udah langsung masukin ke sini. Karena dia satu paket itu ada khusus B sama A. Jadi beda karung. Beda karung. Iya, jadi satu karung masuk ke sini, satu karungnya sebelah sana. Sudah ditaker lah ya. Iya. Itu bedanya itu ya. Bedanya seperti Coba kita nanti akan cari di Batam. Nah, kemudian untuk drum kecil ini, selain daripada pupuk Yaramila, yaitu pupuk alternatif ya, kalau kita nggak dapat pupuk yang lain, apa campuran-campuran dengan pupuk yang lain, obat atau cairan-cairan yang perlu ditambahkan di situ untuk nutrisinya? sebenarnya untuk mungkin kalau fase vegetatif ya NPK 16 ini dulu udah cukup. Nanti Tapi 16-16 kan untuk kecor itu, bukan untuk masukkan. iya, maksudnya buat masukin ke sini tuh fase vegetatif, buat dari mulai tanam sampai dia sebelum berbunga. Nah itu NPK 16 ini udah cukup. Nanti ketika dia sudah mulai masuk ke pembungaan sampai pembuahan, bisa dimasukkan pupuk-pupuk seperti KNO3, KNO merah putih juga bisa, terus MKP bisa, Oh gitu ya. kalsium itu bisa. Iya. KNO3 merah, KNO3 putih, kalsium, magnesium itu bisa. Terutama yang produk-produk Pak Tani lah, yang rata-rata hampir 100% dilarut air. Jadi bisa dimasukkan ke sini. Nanti saya kasih list-listnya juga pupuk-pupuk yang bisa dimasukin. Baik, para sahabat-sahabat FB dan para pecinta seputar pertanian ya. Kami dari DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf, sengaja jadwal pagi melakukan pengecekan, ya, mendampingi SDM yang ada di DPW, sekaligus juga memberikan informasi kepada sahabat. Kemarin kita mendapatkan bantuan dari BI yang sudah dipasang oleh karyawan atau petugas dari Habibie Grand ya, Garden, maaf, Habibie Garden ya, yang pusatnya atau kantornya di Bandung. Beliau masih ada di sini, Kang Rizky ini. Kemungkinan 2 hari atau besok atau 2 hari yang akan datang beliau sudah nerbang ya di Bandung. Jadi pagi ini kita melakukan pengecekan, kemudian praktek untuk melakukan pemasangan pupuk di drum, kemudian juga melakukan pengecekan di digital farming. Untuk para sahabat, ini alat merupakan digital farming yang tentunya membantu kepada pihak petani, khususnya kami yang ada di Direktorat Pengembangan Wakaf, tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada BI dan semua pihak direktur yang ada di BI ya, pimpinan-pimpinan yang ada di BI Bank Indonesia yang telah membantu kami untuk digitalisasi ya. Iya, digitalisasi pertanian. Digitalisasi pertanian. Kita cukup kalau mau mupuk ya, atau menambahkan nutrisi itu menggunakan HP, cukup pencet-pencet selesai. Meringankan lah untuk pekerja kita ini. Tentunya ada beberapa hal yang tentunya kami perlu untuk menginformasikan, karena digital farming ini bukan hanya ladang investasi untuk BI, investasi akhirat untuk BI saja, tapi ini juga untuk semuanya. Kita mengajak dari DPW kepada para pihak pecinta petani ataupun orang-orang yang selalu mendukung di Pondok Pesantren Agronomi Islam, Direktorat Pengembangan Wakaf ini mengajak
Bagi siapapun yang ingin berdonasi atau ingin membantu kami dalam saat ini, yang kita perlukan adalah instalasi yang berkaitan dengan penyiraman ya. Apa itu? Paralon, ya kan? Pipa, maaf, pipa. Kalau bahasa kami itu paralon, Pak. Ya, paralon ya. Kalau itu ukurannya ada yang 2 in, 1,5 in, sama 1 in. 1 in. Kalau ini lahan yang lain itu nggak ada pipanya, sehingga yang ada itu hanya 2 lokal yang merupakan khusus apa namanya, proyek digital farmingnya ini hanya 2 lokal saja. Tetapi kita ada inisiatif agar ada istilahnya pengembangan dari digital farming yang mini ini bisa mencukupi untuk melakukan pemupukan, penyiraman menggunakan digital farming dengan luas tanah sebanyak 7 hektar sampai ke 10 hektar insya Allah. Tetapi kendalanya adalah pipa-pipa yang masih belum kita punya. Pipa ya, selain daripada pipa mungkin kalau selang-selang apa mekanikal kayak sprinkle, sprinkle, kemudian pipa, apa lagi Pak yang dibutuhkan di pertanian tuh? Kalau mungkin kalau mau ya ada mulsa bisa ya. Kita dalam hal yang berkaitan dengan pertanian ini untuk sementara ini modal ini adalah modal mandiri. Ada suatu kendala ya, ada tersendat lah untuk semua lahan ini ada sedikit kendala permodalan tentunya, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan pupuk, kemudian pembenahan lahan, mulsa dan lain-lain. Seperti contoh yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan apa ini namanya pipa. Pipa ada yang 2 in, 2 in, ada yang 1,5 in, terus ada yang 1 in. 1 in. Ada 3 macam ya. Hanya 3 macam itu pipa ya? 3 macam. Yang ini ukurannya berapa ini? Ya 2 in. 2 in. Yang di bawah itu ukurannya? Yang ini juga 2 in, terus yang ini 1 in, terus yang ke lahan ada 1,5. Yang di lahan itu 1,5 in ya? Iya. Perkiraan kalau instalasi penyiraman ini, ya kan? Iya. Hal-hal yang berkaitan dengan pipa dari sekian hektar, katakanlah 7 hektar. Ya 7 hektar lah, katakan 7 hektar. Kalau kita buka semua ini, lahan yang ada kan 10 hektar. Tapi kita gunakan untuk fokus di pertanian, anggaplah 7 hektar. Kira-kira dari 7 hektar ini membutuhkan berapa pipa?